Selamat siang dan selamat datang di Tehminar by Kren ya. Perkenalkan saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Tehminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Kali ini Kren melaksanakan Tehminar bertemakan How to Create Up-to-Date but Innovative Product for Startup. Nah, kira-kira sebagai pengusaha apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu inovasi produk ya? Bagaimana sih kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan tren tetapi juga bisa unik ya dengan dan juga bisa bersaing lah gitu ya di pasar atau di produk-produk yang memang sudah laris di pasaran gitu ya. Dan senang sekali sudah hadir bersama dengan kita semua beberapa panelis dari berbagai pihak. Oke, kita akan masuk ke sesi presentasi yang pertama. Langsung saja, ini dia Kak Arya Pradana Setia Dharma, CEO dari Prasetya Dwi Dharma. Silakan Kak Arya untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih Sheila. Saya mau presentasi sedikit mengenai how to create up-to-date but innovative product for startup. Ini ada sedikit quote dari Sam Altman yang dulu adalah presiden dari Y Combinator. Before product market fit, your only job that matters is to build a great product. Why that quote is important? Bahwa building the great product itu memang harus yang dilakukan oleh semua founder karena kita ini di industri yang sangat kompetitif. Jadi kalau misalnya startup ini mau menjadi sebuah startup yang mendisrupsi sebuah industri, tentunya harus mempunyai produk yang sangat bagus. Kenapa? Karena saat Anda mempunyai produk, kompetitor juga punya produk yang bagus juga. So let's take a look and dive into how to build the product. Right? Jadi yang pertama adalah find an industry that you understand. Cari industri yang Anda sangat mengerti. Karena kalau misalnya Anda belum pernah melakukan sesuatu dan mengerti industri tersebut, akan sulit untuk mencari problem yang sedang ada atau sedang dialami oleh industri tersebut. Yang ketiga adalah try to quantify the magnitude of the problem. Karena banyak startup yang membuat solusi, tetapi problem yang disasar ini belum ada marketnya, paling mungkin kecil. Kita harus melihat juga apakah problem itu cukup besar yang sudah dialami oleh industrinya, dan apakah solusi Anda ini bisa grab market tersebut. Ya, dan ada dua cara sebenarnya untuk market sizing method ini yang tadi saya bilang itu. Yang pertama adalah top down approach, dan yang kedua adalah bottom up. Top down ini caranya adalah misalnya Anda mencari hasil analisa dari market research company. Misal contohnya adalah Nielsen Indonesia, atau ada yang namanya juga Deka Research. Mereka sering melakukan market research, how big is the market and everything. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu cara untuk melakukan top down market sizing. Tapi yang biasa saya lihat mungkin lebih ke arah bottom up. Bottom up itu apa sih? Contohnya, ini kita lebih ngomongin unit economics. Ini misalnya ya, Anda buat aplikasi buat petani ya, dan udah ada petani-petani yang pakai solusi Anda tersebut, aplikasi Anda tersebut. Berapa mereka mau bayar misalnya mereka mau bayar 1 juta per tahun tiap petani. Caranya bottom up adalah kita cari juga berapa sih jumlah petani, misalnya kita sasaran awal kita adalah Jawa Barat. Ada berapa petani di Jawa Barat jumlahnya, dan itu menjadi market size untuk Jawa Barat. Jadi jumlah petani dikali 1 juta tersebut. Yang tadi saya bilang itu the next step adalah think of possible solution that can solve the problem. Jadi yang tadi sudah saya bicarakan juga bahwa solusi Anda itu harus menjadi solusi terhadap pain point yang dirasakan oleh industri saat itu juga. Dan kelima ini juga nggak kalah penting. Ini poin terakhir dari saya. Ini nggak kalah penting karena kita harus tahu saat ini industrinya seperti apa, kompetitor kita seperti apa. Apabila ada incumbent yang saat ini menjadi, misalnya Gojek untuk ride hailing ya, Gojek adalah incumbent ya, yang saat ini paling besar, Grab juga. Shopee Food saat mereka masuk, mereka challenger.
Dan sebagai challenger harus bisa menganalisa apa yang GoFood atau GrabFood berikan dan apa yang mereka sebagai pendatang baru bisa berikan, baik itu ke merchant, baik itu ke driver, dan baik itu ke consumer. Jadi Shopee Food waktu mereka masuk pun harus menganalisa incumbent-nya seperti apa. Oke, dari saya itu saja cukup. Bisa ada question nanti bisa ke email ke saya juga. Siap, terima kasih Kak Arya untuk sharingnya. Dan kita akan masuk ke sesi presentasi yang kedua. Langsung saja kita panggil, ini dia Kak Revo Suladasha, founder dan CEO dari Tukoni. Silakan Kak Revo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Sela. Oke, sesuai dengan tema, mungkin kemarin temanya yang dikasih ke saya dari Green atau di acara Techminar ini adalah apa tadi judulnya ya, pokoknya tentang gimana caranya up to date. Nah, kebetulan saya saat ini sedang mengembangkan yang namanya Tukoni. Kita mulai belum lama ketika pandemi COVID-19 menyerang negara kita ini, menyerang seluruh dunia, dan itu berawal dari kegelisahan para UMKM yang datang ke kita, susah sekali untuk bergerak, susah sekali untuk jualan. Nah, permasalahan yang muncul saat itu adalah sales-nya drop. Beberapa penggiat usaha, beberapa khususnya di F&B ya, waktu itu di Yogyakarta dan di Jawa Tengah gitu, mereka merasa bahwa daya belinya turun, terus trust untuk beli produk mereka juga kayaknya berkurang. Nah, dari situ muncul yang namanya inisiatif dari kami, dan itu hanya sebatas small inisiatif sederhana gitu ya, dan kita membentuk sebuah social movement. Tukoni ini berawal dari memang social movement sampai sekarang sebenarnya ya social movement, meskipun mungkin ada unsur bisnis di sini, karena balik lagi bisnis itu bagaimana bisa memutar roda perekonomian untuk seluruhnya. Kita sebut Tukoni, yang Tukoni ini berasal dari bahasa Jawa ya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan di Tukoni dan benefit-benefit apa sebenarnya yang ada di Tukoni itu sendiri? Sebenarnya adalah kami hanya melakukan retake foto ulang produk-produknya, mengkurasi produk-produk UMKM, membuat desain, meredesain kemasan dan lain sebagainya, dan platform yang kita gunakan saat itu adalah Instagram sampai saat ini. So, yang berbeda dengan online food lainnya, misalnya tadi disebutkan dengan ojol dan delivery online lainnya, adalah satu, tampilan produk dan harganya lebih jelas. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya @youtubekoni. Promotion juga tepat sasaran karena kita bisa melihat dan mempelajari karakter-karakter yang memang sesuai dengan segmen market yang akan kita tembak. Terus ada beberapa pilihan produk kuliner hits di dalamnya. Jadi selain memang produk-produk UMKM yang kita ajak, ada juga produk-produk yang memang sudah legend. Contohnya misalnya ada Mango Lembah Marto di Yogyakarta. Produk itu cukup hits, cukup legend, bahkan orang-orang luar kota gitu kan, ya for sure lebih hemat dan juga banyak pilihannya tadi gitu kan. Terus berbagai pilihan produk berkualitas dalam satu tempat, tadi saya sudah ceritakan, QC, mulai dari konsultasi, redesain, dan pemotretan ulang, seperti yang tadi saya sampaikan, dan belanja di satu tempat di banyak mitra dengan pengiriman cukup satu kali, yang barusan juga sudah saya sampaikan. Dan ini beberapa brand dan beberapa partner mitra di Tukoni. Saat ini sudah ada sekitar 250 lebih brand dan perusahaan atau UMKM yang memang sudah tergabung. How to build the brand product gitu kan. Ada 4 hal yang memang kita lakukan di sini. Adalah yang pertama, bagaimana kita membuat storytelling untuk produk tersebut. Yang kedua, bagaimana kita mengkonsep brand experience. Sebenarnya pengalaman apa atau experience apa yang pengen dirasain sama customer di luar sana ketika membeli atau mendapatkan produk yang kita jual. Yang ketiga, bagaimana mendesain packaging, mendesain produk dengan best quality. Yang keempat, bagaimana kita juga memikirkan tentang placement dan how to distribute
the product gitu ya. Dan next, ini beberapa contoh yang mungkin bisa jadi acuan teman-teman ketika membuat sebuah produk. Dan kebetulan saya ini orang market driven, jadi saya biasanya meriset dulu market sebelum saya membuat produk. Ada program unggulan, ini salah satu juga inisiatif dari kita, bagaimana kita menyebut sebuah program beli dagangan langganan. Kita ada sampling Pak Amin tadi. Program ini inisiatif dari Tukoni untuk meningkatkan penjualan usaha yang terdampak dari pandemic COVID-19 kemarin. Kami juga menyeleksi setiap produk, salah satu produk setiap bulannya, dan akan kami beli untuk dibagikan kepada para kolega dan juga dipakai sebagai bonus pembelian. Dan pada saatnya nanti sudah dibuka pemesanan pembelian produk tersebut, nanti ini bisa meningkatkan penjualan dari para usaha mitra ini. Itu sekian, terima kasih. Iya, thank you Kak Revo untuk sharingnya ya, luar biasa. So, tanpa berlama-lama saya juga langsung masuk ke presentasi selanjutnya. Langsung saja kita panggil, ini dia ada Kak Sandar Parawira, Founder and CEO dari Makmur. Halo, selamat siang semua. Iya. Oke, sip. Oke, jadi mungkin saya hari ini cerita sedikit tentang inovasi-inovasi yang kita lakukan di Makmur kali ya. Jadi Makmur itu adalah platform investasi, jadi kita adalah wealth tech. Jadi ini mungkin agak teknikal ya kalau dibandingin presentasi-presentasi yang sebelumnya gitu. Oke. Jadi mungkin brief aja tentang Makmur. Makmur adalah aplikasi investasi yang tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia merencanakan keuangan masa depannya dan berinvestasi jangka panjang. Pensiunnya di tahun 2050. Nah, itu kan masih sangat panjang ya, masih hampir 30 tahun lagi dari sekarang. Nah, itu berarti kita harus taruh di produk-produk yang return-nya untuk jangka panjang baik gitu, supaya kita punya dana pensiun yang cukup ketika kita pensiun nanti. Nah, makanya kenapa kalau di resep investasi ini kita taruh 70% di reksadana saham gitu, 20% di reksadana pendapatan tetap, dan 10% di reksadana pasar uang gitu. Ini adalah resep investasi yang dibuat oleh financial planner yang ada di Makmur sesuai dengan kebutuhan user kita gitu. Nah, yang berikutnya yang pengen saya ceritain itu adalah tentang fluktuasi di pasar saham gitu. Nah, fluktuasinya itu nggak konstan ya. Kalau kita lihat data dari 2002 ini, nah kita lihat itu fluktuasinya besar sekali. Misalnya tahun 2008 saat Great Financial Crisis dan mortgage-backed securities yang meltdown di Amerika tahun 2008. Nah, itu volatilitas pasar saham bisa mencapai 40% gitu. Terus setelah itu kan mulai balik ke normal lagi gitu, masih lebih tinggi dibanding sebelumnya tapi ya lebih normal lah. Terus kita lihat di tahun 2020 tahun lalu itu kan pas Covid, nah ada spike lagi kan di fluktuasi harganya. Nah, jadi kalau kita berinvestasi di pasar saham, kita juga harus tahu gitu, itu tuh risikonya nggak selalu konstan. Ada waktu-waktu tertentu di mana risikonya jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu problemnya adalah untuk user kita, gimana cara kita melindungi nilai investasi customer kita dari market crash gitu, di mana nilainya bisa tiba-tiba turun 40%, 50%. Nah, solution yang kita develop untuk user kita itu adalah dynamic asset allocation gitu. Jadi saat market normal, nah kita ikutin resep investasi biasa kita gitu. Misalnya 70% saham, 20% pendapatan tetap, dan 10% pasar uang. Nah, tapi misalnya market lagi volatilitasnya naik, fluktuasinya besar gitu. Nah, kita akan adjust supaya kita investasi lebih banyak di aset-aset yang aman gitu. Jadi reksadana sahamnya misalnya dikecilin ke 14%, terus reksadana pendapatan tetapnya juga dikecilin ke 8%. Nah, tapi yang pasar uangnya nah malah kita naikin ke 78% gitu. Ini tujuannya adalah untuk melindungi nilai investasi user kita dari kerugian gitu. Nah, jadi kalau resultnya resep investasi yang kita bikinin gimana? Nah, kita bisa lihat gitu. Itu saat market naik ya itu akan seperti market lah kira-kira gitu. Nah, tapi kalau market mulai drop, nah kita bakal ikut drop sedikit. Nah, tapi begitu volatilitasnya naik terlalu besar, nah itu akan berubah menjadi
garis lurus. Kenapa? Karena itu ditaruh di reksadana pasar uang yang return-nya stabil gitu. Oke, itu sih kira-kira inovasi-inovasi yang kita develop di Makmur untuk membantu user-user kita berinvestasi dengan bijaksana lah. Ya, sekian dari saya. Thank you. Oke, thank you untuk Kak Sandar ya terkait dengan informasinya.